Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini Bapak, Ibu, Saudara? Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita hari ini. Kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bersekutu, beribadah di hari raya minggu ini. Dan seberapa banyak yang kita hadir tempat ini tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja tempat ini. Haleluya. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita tunduk kepala. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan masuk dan tenggelam dalam hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Bapa, mengucap syukur Yesus, mengucap syukur Roh Kudus buat kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan masuki hadirat-Mu yang kudus. Kami mau Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan, sentuh setiap hati kami Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu tempat ini Yesus. Berhadiratlah Tuhan tempat ini, bertahtalah Tuhan atas kami Tuhan. Dan layakkan dan setiap pujian penyembahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya, nyatakan kekudusan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Kudus, untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk urapan-Mu yang luar biasa tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini mengalir bagi kami semua Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang hadir hari ini Tuhan boleh bersukacita lebih lagi Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan tempat ini maupun dimanapun kami berada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu, kami mau nyanyikan nyanyian pujian lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Biarlah datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari setiap kita percaya Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Sudah cukup luar biasa hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu lagu pujian, nyanyian kemenangan, bahwa ada satu nama Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kemenangan bagi kita, membawa kesembuhan bagi kita, membawa kekuatan baru bagi kita. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan haleluya. Haleluya. Memuji nama Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Sebab Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Semua yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Hati kepercayaan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
bagi saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuki dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari persiapkan setiap hati kita, rendahkan diri di hadapannya. Kami mau cari kebenaran-Mu Tuhan, kami mau cari kerajaan-Mu terlebih dahulu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi jiwa kami Tuhan, penuhi roh kami Tuhan dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menulis
segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, Itu bagianku. yang ku pandang selama Hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami perlukan. Lawat kami, haleluya. Kami bersyukur. Lawat kami Tuhan, sentuh hati kami, urapi kami, ya Allahku, ya Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu nyata melawat kami, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Segala perkara, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Hati kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke rumah kudus-Mu untuk kami beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kami rasakan kehadiran Tuhan hadir melawat kami, dan ketika hadirat Tuhan hadir, hati kami disegarkan, iman kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan karena Roh Kudus menjamah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini hati kami siap untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya pengurapan daripada Tuhan ada di tempat ini. Setiap kami akan menerima berkat
berkat surgawi. Iman kami bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, banyak saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini, masih bersamaan dengan Lebaran. Dan kita bersyukur pada Tuhan, meskipun saudara-saudara kita yang lain tetap ada acara, kita tetap beribadah bersama di tempat ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali ke tema kita, pribadi yang berbuah. Pribadi yang berbuah. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan baca bersama dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Nats kita di bulan ini Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yang sudah katakan amin. Ya, masih belum. Ya, tunggu saudara. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 3, 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya memiliki amanat agung daripada Tuhan. Salah satu amanat agung di dalam Alkitab yaitu tentang amanat budaya. Kalau kita, mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang amanat agung dalam Matius 28. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab ini Tuhan berbicara tentang berbuah di awal Alkitab, di dalam Alkitab, di awal Kejadian. Ketika manusia diciptakan, Tuhan memberikan amanat agung itu. Bisa kita bacakan di dalam 1 Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Bisa dikeluarkan PowerPoint-nya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Mas Yus sudah dapat? Bisa bacakan dengan kita dengan suara yang keras. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman kepada mereka untuk apa? Beranak cucu, kuasailah bumi. Ternyata di dalam bahasa Inggrisnya, di King James dikatakan, bisa dikeluarkan? Belum bisa? Dinyatakan bahwa berbuahlah dan bermultiplikasilah, berbuahlah dan berlipat ganda. Di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan amanat itu kepada manusia dari awal, bahwa dia harus berbuah. Nah saudara, di bulan yang pertama bicara tentang bertumbuh. Sebuah pohon apel, kalau pohon apel itu sudah bertumbuh,
dia sudah berakar kuat, mendapatkan nutrisi yang baik, kemudian dia akan bertumbuh tinggi dan akhirnya apa? Berbuah secara otomatis, secara alamiah. Bukan saya tahu-tahu datang ke pohon apel tersebut terus nempelkan apel begitu. Enggak kan Bapak Ibu? Enggak seperti itu. Tetapi apel itu ketika dia berakar, bertumbuh dan berbuah, secara alami akan menghasilkan buah apel itu. Nah, kalau kita melihat hal ini di amanat budaya ini, Tuhan berbicara kepada manusia bahwa manusia harus berbuah, harus bermultiplikasi, harus berkuasa. Dengan kata lain bahwa Tuhan mau bahwa kita ini tidak hanya dilahirkan saja, tetapi punya tanggung jawab, yaitu berbuah. Katakan berbuah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa dia harus berbuah, dia harus bermultiplikasi, dia harus berdampak, dia harus berkuasa. Dan awal ini ditulis di awal Alkitab. Artinya dari awalnya, ketika Tuhan menciptakan manusia, ini loh, dia sudah memberikan tanggung jawab kepada kita. Nah, kemarin istri saya sudah menyinggung tentang buah. Ada buah pertobatan dan buah pelayanan. Klik selanjutnya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab bicara tentang buah pertobatan. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, ayat 23. Ini berbicara tentang buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan bermacam-macam itu. Tetapi di atasnya, kalau engkau hidup dalam kedagingan, apa yang terjadi? Hidupmu penuh dengan keduniawian. Orang yang belum bertobat, dia nggak tahu apa artinya jalan yang benar. Kelihatannya benar, tetapi belum tentu benar. Orang yang berdosa, dia akan melihat bahwa kalau jalannya berkelok itu dianggap jalan lurus. Michael bisa maju ke depan. Saya beri contoh saudara. Ketika di sini saja Michael. Ketika Michael ini dalam dosa, kamu tinggi mana? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam dosa dan dia akan buta rohani. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika buta rohani, matanya akan tertutup Bapak Ibu. Kelihatan? Nah, kelihatan. Coba, kamu berdiri di sini. Ya. Saya minta tolong. Oh, ayo jalan-jalan. Saya minta kamu jalan ke tempatnya. Dan kalau ketika kamu jalan ke tempat ini, ayo jalan lagi, ayo. Jalan ke Opa Ishak. Ketika kamu jalan ke Opa Ishak, pegang tangannya, salam dia. Ayo silakan jalan. Saudara, di mana itu? Kamu salah jalan. Sebelah kananmu, Michael, di kananmu Opa Ishak. Kananmu Opa Ishak, Michael. Berarti dia lihat Bapak Ibu. Kalau mata rohaninya tertutup, dia nggak akan tahu apa itu kebenaran. Terima kasih Michael. Jangan kapok ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita berbicara tentang ketika mata rohani tertutup, kita nggak tahu itu apa kebenaran. Terlihat benar, tetapi belum tentu itu benar. Terlihat baik, belum itu baik. Salah satu contoh saudara, saya ambil dalam dua tokoh dalam Alkitab, Saul dan Daud. Saul, dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan
untuk membawa, untuk dia memimpin bangsa Israel. Tuhan memberikan rohnya ke dalam hidupnya, tetapi roh itu hinggap. Saudara pegang dulu, hinggap. Dalam perjanjian lama, roh Tuhan hinggap di atas atau di punggung Saul. Tetapi apa yang terjadi ketika Saul berbuat jahat, dia tidak taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia ingin cepat-cepat untuk memberikan persembahan. Dia tidak menantikan Nabi Samuel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Roh Tuhan undur daripada dia. Ketika roh Tuhan undur daripada dia, apa yang terjadi? Hidupnya gak nyaman, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Rasanya iri, hatinya dengki kepada Daud. Kenapa? Roh Tuhan tidak ada pada dirinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia panggil Daud untuk dia main kecapi. Ketika dia main kecapi, dikatakan bahwa hatinya nyaman, damai, dan tentram. Dan sampai dengan akhir hidupnya dia nggak bertobat. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud dia melihat seorang wanita dan dia mengingininya, dan yang terjadi adalah dia berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, Nabi Nathan datang kepada dia dan berkata, "Kamu salah Daud, kamu salah." Dan dia bertobat itu Bapak Ibu Saudara. Dari dua tokoh ini kita lihat, satu tidak bertobat, satu bertobat. Dengan kata lain bahwa kita butuhkan buah pertobatan itu. Ketika orang bertobat, ada perubahan yang radikal dalam hidupnya. Yang dahulunya suka marah, sekarang lembut hati. Yang sukanya, ada perubahan yang signifikan, bisa dikeluarkan di Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23 Mbak Dita. Kita melihat bahwa ada pertobatan diputar balikan di 180 derajat, berbeda. Kenapa? Karena ada buah roh. Opa Ishak katakan buah roh, bukan buah roh. Betul? Ya, satu buah berbagai rasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bicara tentang hal ini. Ketika kita disentuh hatinya, jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Kesaksian bertahun-tahun Bapak Ibu, di tempat ini ada seorang ibu yang rindu untuk mendoakan bapaknya, suaminya. Kami selalu doakan, tiap Kamis kami selalu doakan. Dan akhirnya beberapa bulan yang lalu dia harus mengalami, suami tersebut harus mengalami masalah kesehatan. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan saudara. Ketika saya ketika dia tahu-tahu datang ke gereja, saya kaget. Saya berulang kali datang ke rumahnya, berulang kali mendoakan beliau. Mentali Bapak Ibu, mental loh saudara. Tak doakan, tak kunjungi, berulang kali dengan Opa Ishak kami kunjungi, mental. Tahu-tahu datang sini. Dalam hati saya Tuhan berbicara, tanyakan ada apa. Benar Bapak Ibu, saya datang ke rumahnya. Pak, saya sudah berdoa untuk Bapak bertahun-tahun dan Bapak mental. Pernah suatu kali saya ngomong sampai keras, Bapak itu orang Kristen apa bukan? Orang Kristen. Kalau orang Kristen ya harus ibadah kepada Tuhan. Sampai seperti itu waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika beliau datang, saya datang lagi ke rumahnya. Roh Kudus berbicara pada saya, coba tanya kenapa dia mau datang. Saya datang ke rumahnya Bapak Ibu. Dia ngomong gini, dalam hati saya bicara,
mbok kowe nang gereja. Yo, beberapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu, sebenarnya dia nggak mau datang ke gereja. Roh Kudus panggil dia, mbok kowe nang gereja. Mandi, langsung datang ke gereja. Kenapa? Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Buah pertobatan. Dan ini dialami di setiap jemaat di tempat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bicara tentang 2 buah. 1, buah pertobatan. 2, buah pelayanan. Klik selanjutnya. Klik. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Tesalonika ini Paulus berbicara kepada jemaat, dan dia berbicara bahwa ini jemaat yang sangat militan. Dia punya iman yang kuat, iman yang teguh. Masalahnya apa? Masalahnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka tekun dalam ibadah, dalam bahasanya mereka beribadah di sinagog. Latar belakangnya mereka beribadah dengan tekun. Tetapi ada masalah, yaitu ada penyembahan berhala di situ. Tetapi jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh. Sehingga Paulus katakan bahwa, hai kamu, sebab aku mengingat pekerjaan imanmu, usahamu, kasihmu, dan ketekunanmu dalam pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Dia punya ketekunan, jemaat ini punya ketekunan, dia punya pengharapan, dia punya iman bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Kalau orang teologi akan melihat di Tesalonika bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di aspek lain, ini loh ada tantangan ini. Mereka menentang adanya penyembahan berhala di sekelilingnya, kekuatan agama Yahudi pada saat itu. Tetapi dia punya iman yang teguh. Mereka punya pertobatan yang banyak pada waktu itu. Dan ini merupakan buah pelayanan Paulus. Paulus yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan kita melihat hari-hari ini Tuhan sudah banyak membawa orang-orang bertobat kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Saudara punya talenta, saudara punya tenaga, saudara punya waktu, saudara punya apapun yang bisa saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita bayangkan bahwa Tuhan bertanya, apa yang kau sudah lakukan untukku? Dia tidak menanyakan seberapa kaya dirimu, seberapa banyak anakmu, seberapa banyak usahamu. Enggak. Tuhan akan bertanya kepada saudara, seberapa banyak jiwa yang kau selamatkan? Pertanyaannya itu saudara. Dan kalau kita melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu nyata bagi saudara, bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaannya cuma satu, saudara mau apa tidak?
apakah saudara mau nggak melayani Tuhan? Kalau kita lihat buah pelayanan Paulus, saya cuplik di Tesalonika, banyak apa yang dia kerjakan. Sehingga dia katakan bahwa hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Kan itu saudara. Bagaimana buah pelayanan kita? Pertanyaannya itu bagi saudara dan saya. Tuhan akan bertanya, seberapa engkau menyelamatkan jiwa? Karena ketika kita punya pandangan dan mata rohani kita sudah dibukakan, saudara akan lihat banyak orang-orang yang ingin engkau selamatkan. Beberapa waktu setiap doa pagi dan Sabtu, biasanya Sabtu pagi anak-anak Torsinat datang dan kami selalu diskusi. Ada salah satu anak pada waktu yang beberapa waktu yang lalu tanya, mengapa ya Om, di gereja-gereja Eropa itu banyak gereja yang dijual, banyak gereja yang kosong, bahkan dijadikan pub, dijadikan tempat ibadah orang lain. Saya cuma katakan bahwa pekerjaan Tuhan itu pekerjaannya siapa? Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-27 dan 28, bisa dikeluarkan Mbak Dita? Jadi bisa dikeluarkan Matius 28 ayat yang ke-27 dan 28. Gimana? Nggak bisa keluar juga. Mas Samuel bisa bacakan untuk kita? Ayat 19 sampai 20. Enggak bawa Alkitab? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsaku, bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini diperintahkan siapa? Tuhan Yesus. Kepada siapa? Murid-muridnya. Siapa murid-muridnya kalau saat ini? Gak ada suaranya. Siapa murid-muridnya? Siapa murid-muridnya? Saya. Cuma Pak Ishak yang keras. Jadi tanggung jawabnya cuma Opa Ishak. Ya kan? Enggak begitu saudara. Murid adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi ayat ini itu bukan untuk pendeta-pendeta. Saya jawab itu. Ayat ini untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada dua amanat ya Bapak Ibu. Satu, Kejadian pasal 1 ayat 28. Yang kedua, Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dua amanat Tuhan. Kalau kita bicara tentang murid, berarti saya dan saudara yang punya tanggung jawab. Tidak hanya pendetanya, pendeta juga punya bertanggung jawab. Tetapi kita semua punya tanggung jawab. Dikaitkan dengan buah pelayanan, pertanyaannya adalah, saudara
dan saya adalah buah pelayanan daripada bapak-bapak gereja pada waktu itu. Dan saat ini waktunya kita juga mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Pak Pendeta, saya ini seorang ibu tua, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa di rumah saja. Mudah saudara, saudara ambil waktu untuk berdoa. Ambillah waktu doa satu persatu jiwa-jiwa yang kau targetkan. Itu salah satunya. Saya hanya bisa memberikan tenaga saya. Lakukan. Saya punya talenta, ya berikan talentamu kepada Tuhan. Apakah sampai dengan akhir hidup saudara cuma duduk di kursi itu? Kalau saudara duduk di sini kan dilayani, bukan melayani. Betul? Kalau saudara melayani, dan melayani tidak hanya di gereja Bapak Ibu, di tempat-tempat lain pun kita bisa di pasar, kita memberitakan Injil, memberitakan sukacita kepada Tuhan. Hidupmu inilah adalah Injil yang terbuka. Saudara kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang kita bicara pagi hari ini: buah pertobatan dan buah pelayanan. Saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi jemaat yang diam saja, tetapi jemaat yang punya antusias, jemaat yang mau mengambil bagian dalam pelayanan. Saya katakan tadi, pelayanan tidak hanya di gereja, dimanapun kita berada kita pelayanan. Suatu saat ketika kau ketemu dengan orang, dia tahu-tahu sharing dengan saudara, yaitu pelayananmu. Ketika engkau bekerja dengan mencerminkan kedisiplinan yang benar, sesuai dengan sesuai dengan pekerjaannya, kau jadi berkat di pekerjaanmu. Itu kan pelayanan juga. Di keluargamu juga pelayanan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini ada dua hal yang kita pelajari: buah pertobatan dan buah pelayanan. Klik yang selanjutnya, klik yang terakhir. Sebagai orang percaya, kita sudah mendapatkan mandat dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kita harus berbuah dalam hidup kita, baik dalam buah pertobatan maupun buah pelayanan. Waktunya saudara, kita tidak hanya diam saja, ambil bagian ini. Kesempatan kita semakin besar saat ini. Kita bisa gunakan apapun untuk melayani Tuhan. Tetapi kembali lagi pada fokusnya, kembalilah kepada Injil, karena Injil adalah cerminan daripada Tuhan Yesus sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Oleh sebab itu, saya selalu diingatkan dari Mas Yus ketika doa, untuk kami terus selalu memberitakan Injil, hidup dipenuhi dengan Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan daripada Allah. Amin, amin, amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu.
perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahwa kita ini adalah anak-anaknya, kita ini umat pilihan Dia, dan kita punya tanggung jawab itu, yaitu untuk berbuah, pribadi yang berbuah kepada Kristus dan untuk Kristus. Dan biarlah Roh Kudus pagi hari ini menyentuh hatimu. Engkau memiliki buah pertobatan, engkau memiliki buah pelayanan dalam kehidupanmu. Haleluya. Pemusik silakan maju ke depan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada dapat menutupnya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka, bila Kau yang membuka pintu, dapat menutupnya. Tiada yang dapat meredam. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup khotbah pada pagi hari ini, saya mengajak saudara
untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur. Jika hari ini kita ada, itu kemurahan Tuhan. Mengucap syukurlah, minimal telinga kita mendengar. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ya Bapa. Terima kasih untuk menjadi Bapa yang begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk setiap jemaat, terima kasih untuk para Lewi, terima kasih Abaku ya Bapa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini bertumbuh di hati kami yang paling subur, sehingga kami terima rema ini. Kami mau berbuah dalam hidup kami, baik buah pertobatan maupun buah pelayanan, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saat ku berpaling
Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan hari ini. Saya minta tolong Mas Yus untuk berdoa persembahan hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Saat ini kami mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hati kami untuk persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik yang kami berikan dari hasil usaha kami. Biarlah kami yang mengusahakan banyak, tidak berlebihan, dan kami yang mengusahakannya sedikit, tidak kekurangan. Karena Engkau-lah yang mencukupkan, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Allah kami. Biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan cukup untuk kami hidup. Kasih karunia-Mu memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memelihara kami sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami merindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Datanglah segera. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hati kami, pikiran kami untuk menjadi persembahan yang baik di dalam kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Sehingga kami akan menerima kerajaan-Mu yang dari atas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mas Yus. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta Jumat pada bulan April hari ini. Shalom teman yang diberkati Tuhan, apa kabar? Doa saya saudara semua hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Di bulan April ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini penting bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka sia-sialah iman kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan April ini gereja kita mengambil tema yaitu pribadi yang berbuah. Pribadi yang berbuah diambil dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini yang super, saudara, bahwa saudara dan saya telah dipilih oleh Dia untuk apa? Untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Oleh sebab itu saudara, di bulan ini kita akan terus belajar untuk kita berbuah untuk Kristus. Berbuah karena kita sudah mengalami pertobatan di dalam Dia. Nah saudara, saya undang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah raya hari Minggu setiap pukul 9 pagi. Dan mengundang untuk Bapak Ibu hadir pula di ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Kemudian doa intim pribadi setiap hari Minggu pukul setengah 9. Dan ibadah pemuda-pemudi Crown setiap Sabtu pukul setengah 5 sore. Dan ibadah anak Joy Kids setiap Minggu. Dan Biston pagi setiap pukul setengah 5 setiap Selasa sampai Sabtu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Sehat semua? Diberkati semua? Ya, kalau kita, saudara-saudara kita kemarin meraih kemenangan dan mengadakan halal bihalal. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, gitu toh.
Kalau kita semuanya kan setiap hari, setiap waktu saling memaafkan karena kita punya hukum kasih, gitu ya. Tapi bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang tidak satu iman, tolong sampaikan salam hormat saya, dan saya juga memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi untuk yang keluarga kita yang lain, tetapi bagi kita semua adalah keluarga di dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Di akhir ibadah kami dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk berkat-berkat yang telah Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Bekerja dalam hidup mereka, memampukan umat-Mu Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang empunya ladang, Engkaulah yang empunya Tuhan pekerjaan. Umat-Mu kami semuanya alat-alat di dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang memakai kami semua untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, menggugah kami untuk kami terus maju, berbuah-buah di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Engkau pakai lebih hari, lebih oh Tuhan, semakin menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Tuhan, terima kasih.
Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini. Jika di antara mereka ada masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih terulur kepada mereka semua. Berikan mereka kemenangan, pertolongan, dan kelegaan di dalam hidup mereka. Demikian juga jika ada di antara yang sakit, Tuhan, biarlah tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka semua, sehingga umat-Mu sehat jasmani, sehat rohani, berbuah-buah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah dan mengagungkan Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami, pemerintahan kami, supaya semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin diberkati, semakin hari Indonesia semakin jaya, sehingga nama Tuhan juga diagungkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang lepaskan berkat-Mu Tuhan untuk seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi kepada Engkau semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau semua damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus terus beserta kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.